Suatu malam, orang-orang melihat cahaya misterius. Perhatian kepada semua personil. Segera diharap berkumpul di ruang komandan. Komandan! Bergegaslah, Fubuki. Siap. Tim AS, sebuah organisasi yang didirikan oleh SRC, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang penelitian umum. Organisasi ini beranggotakan para pakar yang menguasai berbagai disiplin ilmu dan aktif dalam kegiatan pertolongan darurat hingga penangkapan dan suaka berbagai jenis monster serta penelitian berbagai gejala anomali alami lainnya. Baik, Aki. Kapten, reaksi energi itu muncul lagi. Lihatlah. Ayano, cari dari mana asalnya. Iya, aku sedang mencarinya. Oh, sabar sedikit. Aku juga sedang berusaha. Ah, ini dia. Kawasan Artu. Aku tampilkan gambarnya. Wah, indah sekali. Wah, coba. Cahaya apa ya? Iya, indah sekali. Iya, indah ya. Apa itu? Cahaya apa itu? Aku melihatnya. Indah sekali. Cahaya apa itu? Ini adalah jati dirinya. Kalau begitu, ini struktur genetika. Dia hidup. Jadi cahaya ini hidup. Bahkan lebih dari itu. Tiap partikel cahaya itu hidup dan independen. Seperti virus cahaya. Virus cahaya. Baik, Aki. Ayano. Siap. Jumlah energinya meningkat drastis. Tidak bisa diukur.
Komandan Ikeyama, jawablah. Komandan Ikeyama, tolong jawablah. Hei Musashi, kau datang lagi rupanya. Iya. Hah? Ah! Jangan! Hentikan Ridoryasu! Jangan! Sambutanmu kurang ramah, Ridoryasu. Ayo, kita pergi. Ridoryasu, ikut aku. Kau memang hebat, Musashi. Ada-ada saja kau ini. Kadangkala aku merasa kasihan melihat monster yang sejinak ini, tapi harus dikurung. Apa tidak ada cara lain agar dia bisa bergerak bebas? Monster tetaplah monster, tidak ada cara yang lain. Kasihan dia. Kau sepertinya sudah menganggapnya sebagai pacarmu. Hei Musashi, apakah kau juga merasa kasihan pada monster itu? Karena aku merasakannya. Kadangkala aku ingin membebaskannya. Apakah kau juga merasakan seperti itu, Musashi? Ais, ada apa mereka datang ke sini? Itu pulau yang kita cari. Dan di pulau itulah virus cahaya itu telah menghilang. Ya, aku akan lepas pelindungnya. Decoding nomor kode. Pak Ikeyama, apa kabar? Aku baik. Bagaimana denganmu, Kapten? Apa kau membawa monster baru ke sini? Tidak. Kali ini kami datang untuk melakukan investigasi di pulau ini, Pak. Oh, dia. Dia adalah kandidat pilot untuk pusat pengembangan angkasa. Namaku Musashi Haruno. Haruno? Aku rasa kau pernah mendengar namanya. Kegemarannya pada monster, begitu terkenal di SRC. Oh, jadi bocah ini adalah pilot yang punya waktu banyak dan suka mondar-mandir di kawasan Suaka. Benar begitu, bukan? Bocah. Ada apa? Ridoryasu, kau kenapa? Apa itu? Ridoryasu suka suara itu. Awas! Ridoryasu! Ridoryasu, hentikan! Kapten, cahaya itu. Apa? Rupanya dia mengincar kita. Minggir, jangan halangi aku. Jangan! Jangan tembak! Pak Ayah, lepaskan! Lepas! Awas! Lepas! Kejar dia! Ridoryasu. Pelindung itu rusak. Ridoryasu. Jangan pergi! Ridoryasu! Take Thunder 2. Siap, Kapten. Partikel cahaya telah ditemukan. Dan saat ini, Ridoryasu sedang menuju arah timur laut. Siap. Saat ini kami berada di poin WO9. Kami segera menuju ke sana. Kami berhasil mendeteksi Ridoryasu. Sebentar lagi dia akan tiba di area J1. Oke. Ayano, Arya J1.
segera minta bantuan darurat. Siap. Area J1, di sini tim ICE. Segera siapkan bantuan darurat. Segera siapkan bantuan darurat. Area J1, segera siapkan bantuan darurat. Area J1. Tunggu aku, Ridoriasu. Aku pasti akan menjemputmu pulang. Ultraman, aku akan mencoba menyelamatkan Ridoriasu agar aku bisa menjadi pemberani sejati seperti dirimu. Ayo cepat. Ya, cepat. Lewat sini. Ya, lewat sini. Terus. Cepat. Hei, dengar. Utamakan keselamatan. Ayo. Ayo cepat. Ayo cepat. Hati-hati. Siap. Ridoriasu akan masuk ke area J1. Apa? Siap, Komandan. Shirabu. Ya, ayo cepat. Doi Gaki. Ridoriasu akan segera datang. Ya. Ke sini. Oke. Kapten, cahaya itu menghilang. Tidak. Cahaya itu tidak menghilang. Apa yang terjadi? Cahaya itu masuk ke tubuh Ridoriasu. Suhu tubuh Ridoriasu meningkat drastis. Sel-sel tubuhnya mengalami perubahan. Ridoriasu. Jadi itu adalah virus cahaya. Kapten, bantuan telah disiagakan. Bagus sekali, Fubuki. Kita mulai operasi ini. Siapkan peluru. Siap. Tembak. Kapten, dia sudah bukan Ridoriasu lagi. Kapten, izinkan melakukannya. Kapten, aku mohon padamu. Tunggu dulu. Apa itu? Bocah itu. Apa yang dia lakukan? Ridoriasu, kau sudah berubah menjadi seperti ini. Kau dengar aku, Ridoriasu! Dia pikir Ridoriasu masih jinak. Dasar nekat. Ayo, kita pulang. Di sini bukanlah tempatmu. Bagus. Ridoriasu, ayo terus. Ya, seperti itu. Bagus.
Bagus. Bagus. Ridoriyasu kembali ke wujud asalnya. Ternyata hebat juga bocah itu. Ayo, ikut aku. Ayo, kita pulang ke pulau tempat tinggalmu. Ridoriyasu! Kapten, pesawat angkatan udara. Apa? Tim Ais, serahkan semuanya kepada kami. Kalian mundur sekarang. Jangan! Hentikan serangan kalian! Hentikan! Ridoriyasu! Kau tidak boleh menyerang mereka! Hentikan! Musashi, cepat lari! Kapten, ada reaksi kehidupan. Apa? Ada energi lain yang mendekat. Kapten, lihat itu. Musashi! Aku ingin bertemu. Aku ingin bertemu. Jangan menyerah, Musashi. Hah? Suara ini, dari mana asal suara ini? Aku tidak akan menyerah. Aku ingin menjadi pemberani sejati. Ultraman Kosmos! Apa itu? Tidak mungkin. Mustahil. Ultraman Kosmos. Hentikan serangan! Hentikan serangan!
Jadi virus cahaya itu... Itu adalah monster legenda. Akhirnya dia kembali. Ultraman Cosmos. Aku menjadi Ultraman. Bagus. Apa? Aku menjadi anggota ICE. Kau punya kemampuan yang memang aku butuhkan. Terutama kemampuanmu dalam mengendalikan pesawat. Juga kecintaan dan pengetahuanmu akan monster. Sejujurnya, aku benar-benar membutuhkanmu. Aku bisa memahami bahwa kau mungkin tidak memiliki citra yang baik tentang ICE. Kau pasti berpikir, kenapa kami selalu gagal dalam menangani monster-monster itu, iya kan? Dengar, Musashi. Apakah kau tahu tentang perasaan Ridoriyasu yang sebenarnya? Aku ingin sekali mengetahuinya. Apa sebenarnya yang monster-monster itu pikirkan? Dan apa yang ingin mereka lakukan? Sejujurnya aku ingin tahu. Perasaan mereka yang sebenarnya. Musashi! Musashi! Hah? Ya? Kita segera tiba di pangkalan Tracer. Pangkalan Tracer terletak di sebuah pulau buatan. Disinilah pangkalan AES yang didirikan oleh SRC berada. Wah! Luar biasa. Bagaimana, Musashi? Inilah pangkalan Treasure. Inilah pulau kita yang berharga itu, Musashi. Wah, apa ini? Bentuknya aneh. Jangan mengejek. Akulah yang menciptakan benda ini. Terlepas. Itu dia, Halo. mereka tiba. Sini. Semuanya, biar aku perkenalkan. Dia adalah juniorku, namanya Musashi Haruno. Senang berkenalan dengan kalian. Namaku adalah Ayano Morimoto. Aku seniormu. Baru masuk 10 bulan mau dianggap senior. Aku masuk lebih dulu, jadi aku tetap seniornya. Kenalkan, namaku Koji Doigaki. Senang bertemu denganmu. Apa kau mau tahu perasaan tanaman? Asal kau tahu saja ya, tanaman ini bisa diajak bicara. Sudah, cukup. Cukup. Iya. Selanjutnya adalah... Aku Shinobu Mizuki, senang berkenalan denganmu. Aku juga senang berkenalan denganmu. Boleh aku tanya? Hah? Aku tidak habis pikir. Bagaimana mungkin kau bisa selamat sampai ke sini setelah kejadian itu? Mungkin saat itu keajaiban menyelamatkanku. Iya, benar, keajaiban. Keajaiban? Iya. Apa kau tidak bisa menjawab dengan lebih logis? Bagaimana ya? Ayano. Panggil aku senior. Senior Ayano. Siapa lagi yang lain? Selanjutnya adalah pilot terhebat di ICE. Tapi agak sedikit beringas. Jangan bicara seenaknya saja. Aku Keisuke Fubuki. Aku harap kau tidak menjadi beban untukku.
Perkenalan yang mengesankan. Musashi, Ya, apa kau punya komentar? komentar. Baiklah. Aku datang ke sini untuk membantu Ice dalam menyelamatkan monster. Kabarnya, saat ini Ice tidak begitu sukses menangani monster. Karena itulah, aku akan berusaha keras membantu menyelamatkan... Jangan besar mulut. Kau belum tahu kenyataan yang sebenarnya. Apa katamu? Hentikan! Musashi, asal kau tahu saja, tidak ada seorang pun di antara kami yang ingin mencelakai monster. Tapi pada kenyataannya ada kalanya kami terpaksa melakukannya. Aku harap kau bisa paham itu. Sudahlah. Sebaiknya lupakan saja. Aku rasa dia juga akan segera tahu. Dagaki, Ayano. Siap! Kapten, energi kehidupan terdeteksi di area C3. Tampilkan di layar utama. Virus cahaya. Reaksi energi itu hilang. Aku memantau adanya reaksi kehidupan monster bawah tanah. Hah? Dia muncul. Apa? Monster itu muncul 60 km dari pusat kota. Baiklah. Semua, tim Ice. Bergerak. Siap. Apa kau melihat kenyataan yang sebenarnya? Ya, Ayo. Tech Thunder 1, all check green. Tech Thunder 2, all check green. Military power disiagakan. Siap. Musashi, bersiaplah. ya. Tech Thunder 1, take off. Tech Thunder 2, take off. Jadi Gorumet. Gorumet? Iya, monster yang pernah ingin ditangkap oleh SRC namun gagal. Dagaki, bagaimana dengan pengaruh virus cahaya itu? Chaos Header itu tidak terdeteksi dari tubuh Gorumet. Chaos Header? Apa itu? Aku menamakan virus cahaya itu Chaos Header. Chaos Header. Kenapa tiba-tiba Gorumet muncul? Shinobu, tembakkan peluru pelumpuh dan tangkap monster itu dengan jaring laser. Siap. Operation start. Peluru pelumpuh siap, tembak. Apa berhasil? Energi panas Gorumet turun hingga 10%. Baiklah, ayo kita mulai. Ya, Kau takut? Asal kau tahu saja, tidak semua monster sejinak Ridoriyasu. Aku tidak takut. Jaring laser siap, tembak! setting complete. Lepaskan jaring laser itu! Siap.
Kita segera mendarat darurat. Bersiaplah. Aduh. Kau tidak apa-apa? Iya. Tidak terluka? Aku baik-baik saja. Aduh. Gorumet datang. Cepat lari. Komandan! Aku tidak apa-apa. Cepat lari. Musashi, cepat tinggalkan pesawat ini. Jangan bergerak dulu! Inilah kenyataan. Menangkap monster tidak sama dengan menangkap binatang piaraan. Aku pun sebenarnya ingin berhasil menangkap monster, dan itu sebabnya aku masuk ice. Tapi Aku tidak akan menyerah. Aku akan berusaha sekuatku. Pasti ada keajaiban yang membantuku. keajaiban. Shinobu, ada apa? Ayo cepat lari! Kaki Komandan Shinobu terjepit dan tidak bisa bergerak. Apa? Fubuki, tembakan peluru pelumpuh. Siap, tembak. Tidak bisa, pelurunya tidak mempan. Bagus. Gawat, sudah tidak sempat lagi. Awas! Ridoriyasu? Apakah ini keajaiban itu? Komandan! Musashi! Syukurlah kalian selamat. Aku baik-baik saja. Tapi kenapa Ridoriyasu? Dia menyelamatkanmu, Musashi. Jangan-jangan. Lihat, sayap Ridoriyasu. Dia merobek jaring pelindungnya. Keajaiban itu. Tidak! Ridoriyasu! Lari! Ayo lari! Cepat! Iya. Musashi, berterima kasih padaku. Aku selamatkan Ridoriyasumu. Jangan! Jangan tembak Gorumet juga! Apa kau bilang? Kenapa? Gorumet juga harus diselamatkan. Ini bukan masalah dia baik atau jahat. Cukup, Musashi. Apa kau masih belum melihat kenyataannya? Kalau dibiarkan, Ridoriyasu bisa mati. Tidak! Musashi! Awas! Bagus. Gorumet! Sini! Sepertinya dia berusaha menjauhkan Gorumet. Astaga, dia benar-benar nekat. Peluruku habis.
Apanya ini satu-satunya cara? Bagus, Musashi. Itulah kenyataannya. Ah! Ini Musashi, jangan menyerah. Hah? Musashi! Ultraman Cosmos! Biru. Akhirnya datang. Ultraman Cosmos. Apa? Dia menghindari pertarungan. Akhirnya Gorumet dapat dijinakkan. Ternyata cahaya itu memiliki efek pelumpuh. Kapten, lihat itu. Kaos Heider. Itu adalah energi kehidupan Gorumet. Tubuh Gorumet menjadi dua. Apa Cosheder itu menyerap energi agar dia bisa berubah wujud? Ya, itu sebabnya Gorumet itu dihidupkan kembali. Ultraman Berubah. Sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Kekuatannya sungguh dahsyat. Waktu Ultraman untuk bertarung di bumi hanya sekitar 3 menit. Ayo, berjuanglah Ultraman Cosmos!
berhasil! Ultraman merah. Iya benar. Ultraman merah membara. Semerah korona matahari. Apa dia bisa sembuh? Tentu saja. Aku yakin. Kapten, aku rasa selama ini kita telah menyalahgunakan kata kenyataan untuk menghindar dari kenyataan. Ternyata kita memang harus berusaha lebih keras lagi. Dan Musashi telah mengingatkan kita. Namun, tentu saja itu tidaklah mudah, iya kan? Kita masih akan berhadapan dengan banyak monster yang lain. Ya, aku mengerti. Tapi kalau kita mau berusaha, keajaiban pasti akan membantu kita. Itu tidak aneh, kan? Tidak. Aku pun sangat ingin melihat keajaiban itu. Wah, dia menjerit. Ya. Dia akan segera sembuh. Dia pasti akan sehat kembali. Musashi, jangan main-main. Cepat siapkan pendaratan. Tunggu sebentar. Aku masih ingin menyesuaikan pegangan tuas ini. Ada-ada saja. Dia benar-benar menikmati penerbangannya. Dia pikir pesawat itu mainan apa? Tapi, kuakui tekniknya mengendalikan pesawat itu. Tidak salah kalau dia ingin menjadi pilot pesawat luar angkasa. Lalu bagaimana dengan Tech Thunder 4 itu? Untuk sementara ini, biar Musashi yang menggunakannya. Kau setuju? Apa? Benarkah? Wah, aku senang sekali. Kenapa? Aku harus mengepel dan membersihkan ruangan segala. Pagi hari kau berlatih terbang. Siang hari kau harus membersihkan ruangan. Malam hari kau harus belajar dan mengolah data. Itulah jadwal harianmu di luar keadaan darurat. Melelahkan sekali. Waktu baru masuk dulu, aku juga begitu. Ayo, kerja terus. Iya. Seharusnya tidak begini. Ada monster? Mungkin saja. Ada sumber panas monster yang bergerak di bawah tanah. Gerakan sumber panas itu melambat. Dia ingin muncul ke permukaan tanah. Kapten. Tim Ice, bergerak! Siap! Tech Thunder adalah pesawat buatan SRC. Pesawat ini dibangun dengan sistem Cordek yang menggabungkan attachment part yang dapat dipasang di sisi depan dan belakang core modul yang menjadi bagian utama pesawat ini. Meski aku baru, tapi semangatku untuk menyelamatkan monster tidak kalah dari siapapun. Aku akan berjuang. Tech Thunder 4, take off!
target terdeteksi. Nogaki, apa reaksi Chaos Header itu ada? Tidak terdeteksi. Kapten, apa laser pengejut perlu digunakan? Tunggu dulu. Untung saja tak ada perumahan sipil di sekitar sini. Kita tunggu hasil analisis data untuk tahu cara penangkapan yang terbaik. Kapten, monster itu adalah Spittle. Spittle? Serahkan saja kepadaku. Musashi! Aku belum mengizinkanmu, Musashi. Tenang saja. Pusat syaraf monster itu ada di bagian belakang kepalanya. Aku akan menembak peluru bius ke bagian itu. Awas! Ekor pesawat kena! Kami akan mendarat darurat! Apanya yang monster jinak? Seharusnya tidak begini. Aku harus menggunakan kekuatan kosmos. Hah? Tidak berubah? Jangan bertindak sembarangan. Apakah kau pikir keajaiban itu akan selalu datang membantumu? Kau pikir Ultraman akan selalu datang? Fubuki, hentikan! Sudah! Musashi, minta maaflah. Cepat. Maafkan aku. Tapi, aku hanya mencoba dan berusaha sebisaku. Apa? Jadi kau masih mau berdalih juga? Hah? Fubuki! Musashi, meski kau orang baru di sini, kau tidak boleh bertindak tanpa izin dariku. Kau harus bertanggungjawabkan perbuatanmu itu. Kapten, apa Musashi akan dibebas tugaskan? Aku harap kau mengerti. Baiklah. Ya ampun. Aku tidak mengerti. Kenapa saat itu aku tidak bisa berubah? Kapten? Musashi, kurasa aku pernah menceritakan padamu tentang alasanku merekrutmu ke sini. Ya. Saat itu aku ingat bahwa aku pernah berkata padamu, kalau aku ingin tahu perasaan sebenarnya dari monster-monster itu. Karena itulah. Ya, aku masih ingat itu. Dan aku juga mengerti, Kapten. Aku rasa kau bisa mengetahui hal tersebut, Musashi. Musashi, yang terpenting di sini adalah mata yang dapat membedakan mana yang benar. Itulah yang diperlukan oleh Ice. Mata yang bisa membedakan mana yang benar. Bagaimana pendapat Anda tentang kegagalan tim Ice dalam menangkap monster kali ini, Pak? Monster itu makhluk yang tidak berguna. Mereka sangat berbahaya bagi manusia dan harus segera dimusnahkan. Kita harus mementingkan keselamatan jiwa raga kita. Hah, enak saja bicara seperti itu. Justru komentar seperti itu yang berbahaya. Pak Ikeyama, ada tamu di gerbang 3, Pak. Tamu? Hei, Musashi! Pak Ikeyama? Selamat siang. Ada apa? Apa kerja di Ice melelahkan sampai kau lari dan datang ke sini? Bukan begitu, Pak. Aku datang hanya untuk sekedar merenung saja. Oh, begitu.
Oh ya, Pak Ikeyama. Tadi aku tidak melihat Ridoryasu. Apa jangan-jangan... Jangan khawatir, Ridoryasu baik-baik saja. Lalu, di mana dia? Aku sedang perbaiki jaring pelindung magnetiknya. Itu harus dilakukan secara berkala. Ah, benar. Lalu di mana dia? Ridoryasu tidur di dalam gua. Dia tidak suka gelombang frekuensi rendah yang ditimbulkan proses perbaikan pelindung magnetikku. Iya, aku baru ingat. Dia memang tidak suka gelombang seperti itu. Tapi... jangan-jangan... Aku mohon, izinkan aku untuk bertugas kembali. Enak saja. Apa kau ingin mengganggu tugas kami? Aku akui, aku memang telah berbuat ceroboh. Aku tidak melihat situasi saat itu, dan bertindak hanya berdasarkan pengetahuanku yang terbatas. Aku sadar bahwa aku telah menyusahkan tim Ice. Tapi, sekarang aku ingin tahu, kenapa monster malam seperti Spittle tiba-tiba muncul di siang hari? Apa yang dia lakukan? Aku ingin tahu perasaannya yang sebenarnya. Spittle adalah monster jinak. Pasti ada alasan kenapa dia tiba-tiba menjadi ganas. Kapten, aku ingin tanya kenapa dia tidak diaktifkan kembali. Aku rasa hal itu masih terlalu dini. Tapi apa itu tidak berlebihan? Aku akui bahwa dia begitu menyukai monster. Tapi, untuk menjadi anggota Ice, hal itu saja belum cukup. Aku ingin dia bisa memahami itu. Rute penerbangan pesawat ternyata berubah dan melintas tepat di atas sarang Spittle. Mungkin itu sebabnya dia mengganas. Monster seperti Spittle memang memiliki pendengaran yang sangat peka dan tidak suka suara pesawat jet. Apa itu sebabnya dia menyerang dek Thunder Force saat itu? Untuk menghilangkan suara yang tidak dia sukai. Kalau benar begitu, kenapa dia tidak pindah saja dari situ? Kalau dia tidak suka suara pesawat jet, bukankah dia bisa pindah ke tempat lain? Musashi, mata yang dapat membedakan mana yang benar. Itulah yang diperlukan oleh Ice. Kenapa Spittle begitu menyukai tempat itu ya? Apa karena dia menganggap tempat itu tempat kekuasaannya? Pasti ada alasan lain. Hah? Telur Spittle? Ya, aku tahu dia mengganas karena ingin melindungi telurnya. Dia pasti mengira suara pesawat itu adalah musuh yang akan mengancam telurnya. Kalau benar seperti itu... gawat. Reaksi sumber panas monster terdeteksi di area J3. Kapten, apa Spittle muncul ke permukaan tanah? Sejauh ini masih belum. Tapi mungkin dia bergerak di bawah tanah. Minggir kau! Kami tidak punya waktu untuk mendengarkan ocehanmu itu. Coba perlihatkan rute pergerakan sumber panas itu. Rute pergerakan? Aku rasa Spittle tidak suka suara pesawat dan ingin melenyapkan sumber suara itu. Apa? Melenyapkan? Itu sebabnya. Dia terus bergerak dan nantinya akan menyerang bandara itu. Tidak salah lagi. Monster itu bergerak terus menuju bandara. Cepat beri peringatan pada pihak otoritas bandara sekarang juga.
Baik. Kepada pengawas menara bandara, segera tunda seluruh pendaratan dan keberangkatan pesawat. Ayo. Fubuki, Doigaki, kau harus ikut aku sekarang. Siap. Kapten, izinkan aku berangkat juga. Aku ingin sekali bekerja untuk tim Ice. Aku mohon, Kapten. Gunakan Tech Thunder 4. Siap. Doigaki, Siap. bagaimana kondisi bandara? Pihak bandara telah menunda dan mengalihkan seluruh pendaratan juga keberangkatan pesawat, Kapten. Bagus. Hah? Kenapa masih ada pesawat yang akan mendarat? Apa? Bukankah seharusnya pendaratan sudah dialihkan? Kapten, kondisinya gawat. Saat ini pesawat itu mengalami kerusakan mesin. Dan memohon izin menara bandara untuk melakukan pendaratan. Apa pesawat itu tidak bisa menunggu? Pesawat mengalami kerusakan mesin parah dan tidak mungkin terus mengudara. Bagaimana kondisi pergerakan Spittle? Sampai saat ini pergerakannya melambat. Namun diperkirakan 2 menit lagi dia akan mencapai bandara. 2 menit lagi? Kapten, kita hanya bisa menghentikan Spittle saat dia muncul ke permukaan dengan menembakkan peluru bius ke bagian belakang kepala. Bukankah cara itu telah gagal sebelumnya? Kali ini biar aku yang jadi umpannya. Apa kau bilang? Ya, aku akan terbang tinggi untuk menarik perhatiannya. Dan saat itu kau bisa menembakkan peluru bius. Aku rasa kali ini kita akan berhasil, Fubuki. Kapten, pesawat itu akan bertabrakan dengan Spittle 1 menit lagi. Musashi, kalau kau mendekat, monster itu akan mengganas. Itu sangat berbahaya. Aku rasa hanya ini caranya. Agar kita bisa menyelamatkan pesawat itu dan juga menyelamatkan Spittle. Baiklah, kita coba. Spittle muncul ke permukaan tanah dan siap menghancurkan pesawat jumbo itu. Bagus. Baiklah, Spittle. Ayo, sekarang ikuti aku. Fubuki, sekarang! Tech Thunder 4! Musashi, menghindar! Padahal tinggal sedikit lagi. Musashi, selamatkanlah. Dengan kekuatanmu. Dengan hatimu. Ultraman Kosmos. Keajaiban itu.
serang. Kosmos itu... Fubuki, sekarang! Siap! Berhasil! Syukurlah akhirnya dia terlelap. Kita berhasil menangkapnya, Kapten. Say